Sahabat literasi yang beriman, salah satu faktor yang menjadikan seorang muslim mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah terjaganya keimanan dari sebuah kesyirikan dan keraguan terhadap agama Allah. Namun, sering sekali terdapat sekelompok muslim yang masih meragukan atas kekuasaan Allah. Bahkan ada pula yang masih meragukan agamanya, yaitu Islam. Hal ini terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap Tuhan maupun agamanya. Salah satunya yaitu munculnya berbagai pertanyaan paradoks yang dapat merusak keimanan seseorang, khususnya umat muslim. Di pertemuan kali inilah, kami telah menyusun beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kepada umat muslim, yang dapat merusak keimanan bahkan mampu menjerumuskan seorang muslim dalam kekafiran. Pertanyaan yang pertama yaitu, jika Allah Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan sebuah batu yang sangat besar, hingga Allah sendiri tidak dapat mengangkatnya? Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang sejak awal sudah salah, karena bertentangan dengan logika dan keyakinan seorang muslim. Hal ini disebabkan umat muslim sangat meyakini bahwa Allah memiliki sifat maha kuasa yang artinya tidak ada yang mustahil baginya. Sehingga banyak dari kalangan ateisme menggunakan pertanyaan semacam ini untuk berdebat dengan umat Islam. Melalui pertanyaan semacam inilah, orang ateis ingin menyudutkan umat Islam untuk mengatakan bahwa Allah tidak mampu dan tidak kuasa, hingga orang ateis akan menjawab, bagaimana dia bisa menjadi Tuhan, padahal dia tidak mampu menciptakannya. Namun, jika orang Islam menjawab bahwa Allah mampu menciptakannya, maka orang ateis akan menjawab, bagaimana dia menjadi Tuhan padahal dia tidak mampu mengangkat batu tersebut. Artinya, pertanyaan ini tidak ada jawaban yang benar, karena pertanyaan ini sudah didesain oleh orang ateis untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu, bagaimanakah sikap kita jika kita menemukan pertanyaan seperti ini? Hal yang paling tepat adalah, jangan menjawabnya. Karena jenis pertanyaannya sudah salah, maka tidak akan ada jawaban yang benar, sebab ada kesalahan logika di dalamnya. Contoh lainnya adalah, bisakah Allah menciptakan Allah yang lain? Di sisi lain Allah memiliki sifat Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Namun, di satu sisi Allah memiliki sifat Ahad yang artinya tunggal, sehingga pertanyaan ini sejak awal menjebak dan salah. Karena jika Allah diciptakan, maka itu bukanlah Tuhan yang Maha Tunggal, melainkan makhluk biasa. Dalam hal ini, ulama besar umat Islam, yaitu Dr. Zakir Naik, pernah ditanya oleh seorang ateis dengan pertanyaan yang serupa, yaitu, bisakah Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Allah? Kemudian, Dr. Zakir Naik berbalik bertanya kepada orang ateis tersebut, ketika kamu mengendarai sebuah kendaraan, bisakah kamu belok kiri, setelah itu belok kanan? Orang ateis pun menjawab bisa. Kemudian Dr. Zakir Naik bertanya kembali, bisakah kamu mengendarai kendaraan, kemudian belok kanan dan kiri secara bersamaan? Orang ateis itu pun terdiam, karena pernyataan itu tidak masuk akal. Lalu Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa Tuhan bisa melakukan apapun yang diinginkan, namun bukan sesuatu yang bukan sifatnya. Sahabat, semoga penjelasan ini dapat menguatkan keyakinan kita semua kepada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa dalam hal apapun dan Allah Maha berkehendak atas segalanya. Sahabat literasi yang beriman, pertanyaan yang tak kalah menarik lainnya yaitu, jika Allah Maha Kuasa, mengapa Allah membutuhkan waktu 6 hari untuk menciptakan alam semesta, termasuk bumi dan langit? Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sedangkan di sisi lain Allah pun berfirman, dalam Quran Surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Sahabat, apakah artinya firman Allah ini berbenturan satu dengan yang lain? Mari kita bahas hal ini secara tuntas. Sahabat, salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu irodah. Irodah memiliki arti berkehendak.
artinya Allah bebas menentukan segala kehendak, tanpa ada yang memerintahnya, ataupun melarangnya, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah atas kehendaknya, termasuk untuk menentukan masa penciptaan langit dan bumi. Sahabat literasi yang budiman, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kami tutup dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu, dalam ajaran agama Islam, dilarang untuk menyembah berhala ataupun patung, namun mengapa umat Islam justru secara terang-terangan memuliakan Ka'bah dan sujud terhadap Ka'bah? Sahabat, dalam hal ini, Allah sangat menegaskan kepada seluruh hamba-Nya, untuk tidak menyembah berhala ataupun menyekutukan Allah. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 21 dan 22 yang berbunyi, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yaitu Allah, yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Namun, larangan ini seolah-olah sulit diterima oleh logika sebagian orang kafir. Pasalnya, pada satu sisi, agama Islam menentang keras untuk memuliakan benda mati atau patung, akan tetapi umat muslim sangat memuliakan Ka'bah dan sujud kepadanya. Sahabat beriman, untuk menjawab kebingungan pertanyaan tersebut, kami mengutip penjelasan dari Dr. Zakir Naik bahwa Ka'bah adalah kiblat, yaitu arah kaum muslimin dalam melaksanakan sholat mereka. Perlu dicatat bahwa walaupun kaum muslimin menghadap Ka'bah dalam sholatnya, mereka tidak menyembah Ka'bah. Kaum muslimin hanya menyembah dan bersujud kepada Allah yang Maha Tunggal. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 144 yang berbunyi, "Sungguh, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka, sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Selain itu pula, Ustadz Abdul Somad, salah satu ulama Islam, pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh salah satu jamaah, dan beliau menjelaskan bahwa jika umat muslim menyembah Ka'bah, mengapa tidak ada umat muslim yang meminta-minta kepada Ka'bah seperti agama tertentu, yang meminta sesuatu kepada patung yang dianggap sebagai Tuhan? Ustadz Abdul Somad menegaskan bahwa Ka'bah hanyalah petunjuk arah kiblat umat muslim saja. Sahabat literasi, dari beberapa pernyataan tersebut, maka kita dapat memberikan kesimpulan bahwa Ka'bah bukanlah berhala atau manifestasi sebagai Tuhan. Ka'bah hanyalah arah kiblat solat umat muslim saja. Sehingga Ka'bah tidak pernah dibuatkan kloningan atau miniaturnya di masjid maupun di rumah para umat muslim, karena Ka'bah tidak pernah disembah oleh umat muslim. Bahkan dalam ibadah solat umat muslim tidak mengagungkan dan menyebut nama Ka'bah di dalamnya. Sahabat, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah literasi bagi kita semua. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Sahabat bisa menuliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih para sahabat. Sampai jumpa di pembahasan yang menarik lainnya.